Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saskia Firizania dengan NIM 1 channel 21096. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan materi akad mudharabah pada mata kuliah Akuntansi Syariah. Adapun pokok pembahasan pada kesempatan kali ini ada terdapat 6 pokok pembahasan. Yang pertama itu pengertian akad mudharabah, yang kedua jenis akad mudharabah, yang ketiga dasar syariah, dan yang keempat prinsip pembagian hasil usaha, dan yang kelima perlakuan akuntansi terhadap PSAK 105 dan ilustrasi akad mudharabah. Pokok pembahasan pertama yaitu pengertian akad mudharabah. Mudharabah berasal dari kata adat darbi fil yaitu bepergian untuk urusan dagang. Disebut juga kiot yang berasal dari kata al-qurdu yang berarti potongan karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk perdagangan dan memperoleh sebagian keuntungan. Menurut PSAK nomor 105 bahwa mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama atau pemilik dana menyediakan seluruh dana sedangkan pihak kedua atau pengelola dana bertindak selaku pengelola dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. Adapun jenis akad mudharabah terdapat 3 jenis. Yang pertama itu mudharabah mutalaqah, ialah mudharabah di mana pemiliknya dananya memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. Yang kedua itu mudharabah muqayyadah, yaitu mudharabah di mana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola antara lain mengenai dana, alokasi, cara, dan objek investasi atau sektor usaha. Sedangkan yang ketiga, mudharabah musyatakarah adalah mudharabah di mana pengelola dana menyatakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi. Adapun dasar-dasar syariahnya, yang pertama itu Al-Quran. Yang mana dalam Al-Quran surat Al-Jumu'ah ayat 10 yang artinya apabila telah ditunaikan sholat maka bertebarlah kamu di muka bumi dan berdarah karena Allah. Adapun surat Al-Baqarah ayat 198 yang artinya tidak ada dosa atau halangan bagi kamu untuk mencari karunia Tuhanmu. Dasar syariah yang kedua yaitu As-Sunnah. Dari Salil bin Su'aib radhiyallahu bahwa Rasulullah bersabda, 3 hal yang di dalamnya terdapat keberkatan, yaitu jual beli secara tangguh, muqaradah atau mudharabah, dan mencampur adukan dengan untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual. Riwayat Ibnu Majah. Adapun prinsip pembagian usahanya, dalam mudharabah, setelah pembagian keuntungan dan kerugian tidak dapat digunakan karena dibagi hanya keuntungan saja, tidak termasuk kerugiannya. Sehingga untuk pembahasan selanjutnya akan digunakan istilah prinsip bagi hasil seperti dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Adapun pembagian hasil usaha mudharabah dapat dilakukan berdasarkan pengakuan penghasilan usaha mudharabah dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan hasil atas realisasi penghasilan usaha dan fee pengelola dana. Tidak dikenakan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha. Sedangkan untuk perlakuan akuntansi atau PSAK terhadap 105 terhadap mudharabah, yang pertama itu untuk pengakuannya, kedua pengukuran investasi mudharabah, selanjutnya penurunan nilai jika investasi mudharabah dalam bentuk aset non cash. Yang selanjutnya itu pencatatan keuntungan, kerugian, akad mudharabah berakhir, selanjutnya penyajian dan pengungkapan. Itulah pengakuan pemilik dana.
Adapun akuntansi untuk pengelolaan dana, yang pertama itu pengukuran dana, yang kedua pengukuran syirkah temporer, penyaluran kembali dana syirkah temporer, yang keempat usaha dilakukan sebagai entitas terpisah baik untuk pemilik maupun pengelola dan pengelola dana. Yang kelima kerugian, dan keenam pada akad mudharabah berakhir, dan tujuh penyajian dan fakta pengungkapan. Ilustrasi akad mudharabah dapat dilihat seperti ini. Itu yang pertama kita pemodal. Misalnya modal pemodal atau disebut sahibul mol itu modal 100%. Lalu ada terjadinya akad mudharabah antara pemodal dengan pengusaha. Pengusaha ini yang milikinya adalah soft skill atau si pemodal itu modal 100%. Lalu dilakukan kegiatan usaha antara kegiatan usaha ini mendapatkan keuntungan, lalu keuntungannya dibagi menjadi keuntungan atau modal atau kerugian, lalu itu bagian keuntungannya terhadap pengusaha dan bagian keuntungannya terhadap pemodal. Modal 100% itu modal atau kerugian. Bila beruntung, bakal dibagi antara pengusaha dan pemodal. Jika ada terdapat kerugian, maka modalnya bakal ditanggung oleh pemodal. Baik, sekian dari saya tentang materi akad mudharabah. Semoga kita semua dapat mengambil ilmunya. Mohon maaf apabila saya melakukan kesalahan terhadap materi yang saya sajikan. Saya ucapkan kepada teman-teman semua terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.